Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Masih. Nggih. Dipun Alhamdulillah. sehat nggih. Alhamdulillah Kabarnya sehat. hari ini nggih. Alhamdulillah kalau sehat, mudah-mudahan sehat sampai pembekalan dan seterusnya. Amin. Selesai pembekalan terus dan seterusnya sehat terus Pak. Nggih, amin. Amin pangestu niku. Nggih, sami-sami. Malah kula yang agak Doa semoga tetap sehat, Amin, semangat mendampingi amin. kita selaku CGP dan tidak pernah merasa lelah dengan Insya apa Allah, yang kita amin. sampaikan. Nggih Pak Budi, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi begini Pak Budi, kita setelah lokakarya orientasi, terus Pak Budi melaksanakan pembelajaran daring selama 1 bulan ini. Nah inilah kita akan melaksanakan lokakarya yang pertama kali, dan sebelum lokakarya yang pertama kita harus pendampingan dulu. Ya, jadi tugas saya mendampingi Pak Budi meng-cross check apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Budi. Saya sebagai pengajar praktik harus mengetahui. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan ini tema yang akan kita bahas itu yang pertama adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, fokus pendampingannya itu ada 4. Yang pertama adalah kita diskusi tantangan belajar daring. Kemudian yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio. Kemudian diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ingat ya Pak Budi? Mungkin Pak Budi juga sudah melihat di pendampingan itu video. Selama Pak Budi 1 bulan ini yang sudah mengerjakan LMS ini, pertama di modul 1.1 dan 1.2. Nah, dulu ketika lokakarya orientasi, Pak Budi kan juga menulis, kan sebelum melaksanakan pembekalan itu kan menulis harapan dan harapan dan tantangan gitu. Nah, salah satunya saya juga ingin mengetahui Pak Budi, jadi tantangan apa sebenarnya setelah Pak Budi melaksanakan pembelajaran daring di LMS itu, kira-kira tantangan apa saja yang dirasakan oleh Pak Budi? Dan mungkin sekaligus solusi atau mungkin harapan yang sudah dicapai itu apa saja? Mungkin Pak Budi bisa menerangkan ke saya. Yang jelas untuk tantangannya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan, yang ada di LMS yang pertama yaitu mungkin untuk pembagian waktu dalam arti walaupun itu sebenarnya bisa dilaksanakan di luar jam kerja, tetapi terkadang beberapa istilahnya tanggung jawab saya ataupun istilahnya beban kerja saya itu terkadang tidak selesai pada saat jam kerja itu. Mungkin itu saya dalam hal ini mungkin dalam membagi waktunya masih belum begitu. Mungkin pernah saya ingatkan di grup ya Pak. Dalam membagi waktunya masih belum bisa, sehingga kadang itu kelewatan dalam melihat beberapa terkait dengan materi-materi yang ada di LMS, sehingga ada yang terlewat. Bu Asih mengingatkan lewat grup. Mohon maaf sebelumnya. Terkadang kita juga merasa LMS itu ternyata kalau kita tidak terlalu teliti, kita istilahnya hanya sekilas saja, memang banyak sekali yang mungkin terlewat. Supaya alhamdulillah dengan pendampingan jenengan selalu mengingatkan, sehingga saya tahu, oh nanti tahap berikutnya itu saya harus seperti ini. Nah, itu sangat istilahnya menunjang saya, dalam arti istilahnya
memberi dorongan dan motivasi kepada saya untuk melakukan tindakan-tindakan berikutnya supaya nanti saya bisa mengikuti kegiatan dari itu dengan baik. Berarti sudah bisa, solusinya sudah bisa ya Pak Budi ya? Alhamdulillah, ya, dengan berkat jenengan istilahnya selalu mengingatkan Iya. saya, membimbing itu, alhamdulillah kita sedikit demi sedikit mulai memahami terkait dengan AMS tersebut. Ya Alhamdulillah berarti sudah teratasi gitu Pak Budi. Iya, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain Pak Budi selain Ya. waktu. Selain waktu, mungkin juga beberapa hal mungkin terkait dengan tugas-tugasnya, itu terkait dengan pembuatan video. Memang selama ini memang untuk saya itu kalau masalah pemanfaatan teknologi informatika atau IT itu memang sudah tidak asing Bu Asih. Cuma seperti halnya saya itu mungkin hanya beberapa terkait dengan aplikasi yang kaitannya dengan pekerjaan. Kalau istilahnya untuk mendesain video dan sebagainya memang hal yang baru buat saya, sehingga kemarin saya juga merasa senang dengan adanya ini. Saya mau tidak mau harus berusaha dan terus berusaha Belajar, untuk bisa belajar, dan saya utak-utak itu menemukan hal yang baru itu dengan pemanfaatan tanpa adanya bimbingan, ya saya Belajar sendiri, belajar ya? sendiri. Alhamdulillah di situ, entah itu hasilnya masih standar banget ya, tapi saya tetap berusaha supaya nanti bisa memenuhi untuk kegiatan tersebut, untuk perubahan saya tentunya. Bahkan insya Allah kalau itu bermanfaat buat saya, nanti bisa saya manfaatkan untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa tertarik dalam itu. Akhirnya kesimpulannya bisa menambah ilmu yang lain Iya. Terima kasih Pak Budi, luar biasa Pak Budi ya. Jadi ketika kita tidak bisa, ketika kita hanya bisa melihat saja, ternyata setelah kita jalani, kita belajar, ya bisa juga. Iya. Tanpa harus dibimbing dengan orang lain. Mau tidak mau kita juga berusaha untuk apa loh ini lah. Rasa ingin tahu kita itu justru semakin semakin besar. Akhirnya mengembangkan diri Iya, untuk siswanya berusaha juga. mengembangkan diri. Iya, iya. Hal tersebut ingin sekali saya terapkan nanti kepada peserta didik saya, sehingga Mungkin dengan ada anak rasa buah juga. iya, mungkin kalau ada rasa rasa ingin tahu yang besar, kemungkinan kita akan berusaha untuk mencapainya. Luar biasa Pak Budi. Iya. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Budi ini, saya senang sekali Pak Budi. Iya. Jadi ketika kita tahunya hanya sedikit, bertambah, justru kita ingin menambah lagi dan ingin mengajak orang lain bergerak dan menggerakkannya itu ya Pak Budi. Iya, tentunya seperti itu. Ya, dari awal tergerak, bergerak dan menggerakkan itu ya. Itu sesuai dengan CGP itu kan harusnya seperti itu ya Pak Budi. Seperti filosofi yang ada pada filosofi refleksi pemahaman dari diajar Dewan Bintara sendiri, seperti itu. Bahwasanya kita sebagai seorang pendidik, mau tidak mau kita juga harus bergerak dan bergerak. Dengan tujuan nanti kan kita bisa menjadi seorang among yang baik untuk peserta didik kita. Iya Pak Budi, terima kasih. Mungkin terkait dengan Pak Budi setelah itu kan akhirnya mengkaitkan dengan pemikiran dari Liga Dewantara ini. Mungkin Pak Budi bisa cerita kira-kira refleksi dari yang sudah dipelajari sebelumnya, mungkin Pak Budi sebelum mempelajari pemikiran Diajar Dewantara, terus akhirnya setelah mempelajari modul 1.1 ya, itu mungkin Pak Budi bisa menceritakan dari mulai belum tahu, kemudian setelah tahu, dan apa yang harus saya lakukan, mungkin Pak Budi bisa ceritakan. Yang jelas dari yang belum tahu, mungkin kegiatan pembelajaran saya itu monoton, bisa dikatakan monoton karena semua berpusat pada guru. Dalam hal ini siswa hanya mendengarkan, mengamati, mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh guru, tanpa harus mencari istilahnya ikut serta secara langsung dalam
mempelajari sesuatu hal. Nah, hal tersebut mulai saya kembangkan di lembaga saya. Nah, sementara ini saya mengembangkannya hanya dari tahapan refleksi diri dulu. Nah, dimana saya berusaha untuk introspeksi terhadap diri saya dan saya kembalikan ke anak-anak juga saya ajak seperti itu. Bagaimana istilahnya dalam kegiatan pembelajaran, apakah dalam kegiatan pembelajaran ini merasa senang, ada kekurangan, dan tentunya dari situ kan ada sisi positif dan negatif yang disampaikan oleh kita. Dari situlah kita berusaha untuk selalu terus memperbaiki diri sehingga harapan kita bisa mewujudkan suatu pembelajaran yang menarik, menyenangkan bagi siswa. Terkait dengan hal tersebut, kita yang kita lakukan pada saat ini ya tentunya terkait dengan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun. Itu yang sudah kita lakukan di sini. Beberapa pembiasaan yang tentunya nanti mencerminkan sikap dari pelajar Pancasila. Tentunya yaitu kebiasaan pada saat akan memulai pelajaran kita melakukan pembiasaan untuk berdoa bersama, yaitu menghafalkan Asmaul Husna dan terkait dengan istilahnya membaca doa bersama di halaman seperti itu. Intinya praktik baiknya ya. Ya, praktik baiknya kita mungkin laksanakan. Pak Budi bisa menceritakan ketika di kelas ini. Jadi kan seorang guru kan menjadi harus kalau modul 1.1 harus berpihak pada murid gitu ya. Nah itu mungkin Pak Budi bisa menceritakan yang ada di kelas Pak Budi. Jadi saya juga ingin tahu sebenarnya ya, dulu sebelum mempelajari modul 1.1 bagaimana. Sebelum mempelajari modul 1, nah, kita senantiasa memberi materi pelajaran itu kan hanya yang kita sampaikan dari pemahaman kita. Nah, tetapi setelah fokus kurikulum gitu ya, fokus pada kurikulum. Nah, sekarang pada saat ini kita kembangkan tidak hanya dalam kelas, dalam pembelajaran tidak hanya di dalam ruangan, kita juga melakukan pembelajaran di luar ruangan. Nah, tetapi itu sebenarnya pembelajaran itu bisa kita lakukan di ruangan tersebut. Cuma harapan saya dengan kita melakukan pembelajaran di luar ruangan itu anak-anak bisa melihat secara nyata langsung objek yang akan kita sampaikan. Pastinya menyenangkan sekali. Dari situ anak-anak kita ajak, kita kenalkan. Mungkin istilahnya kalau tanaman monokotil dan dikotil itu kemarin saya ajak langsung ke area persawahan dan itu saya tunjukkan langsung ini tumbuhan apa, ini terkait apa, seperti itu. Dan anak-anak bisa menjawab tanpa istilahnya kita yang menerangkan, anak-anak sudah keluar. Berarti respon anak lebih tinggi dan mereka lebih merasa dihargai karena bisa mengutarakan pendapatnya tanpa harus hanya mendengarkan. Biasanya kalau anak hanya mendengarkan dari satu sisi itu ada kejenuhan, kan ada beberapa anak itu dalam sistem belajarnya kan hanya audionya terus melihat secara nyata dan sebagainya. Nah itu coba kita alihkan ke situ, alhamdulillah responnya positif sekali. Jadi intinya begini Pak Budi ya, dalam kita mengajar itu setidaknya kita mengikuti kebutuhan anak gitu ya, kebutuhan anak, keinginan anak gitu ya. Meskipun kita juga harus menuntunnya ya sesuai arahan kita juga. Dalam hal ini kita hanya sebagai seorang pendidik itu kita bersifat ngomong dalam hal ini ngomong anak. Kita cukup memfasilitasi dan kita mengarahkan mendidik anak itu jangan sampai istilahnya ketika dia ini meraih apa yang diminati atau mengembangkan bakatnya itu salah tanpa dibimbing. Kita akan kalau kita tetap membimbingnya tetap terarah ke koridor yang ini. Kalau Pak Budi sudah bisa melihat seperti itu, kira-kira harapan besarnya seperti apa Pak Budi terhadap anak-anak itu? Harapan besarnya anak bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya,
perkembangan tanpa harus mengikuti perkembangan zaman yang tidak sesuai dengan sosiokultur yang ada di daerah. Seperti itu, harapan kita seperti itu, sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini dengan baik. Anak tetap bisa mengikuti tanpa harus istilahnya anak itu terpengaruh dengan budaya asing yang tidak sesuai dengan sosiokultur kita. Sebenarnya saya itu sudah merangkum semua jawaban Pak Budi di LMS gitu. Karena memang itu tugas saya. Jadi ini saya cross check apa yang disampaikan betul seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu terwujud. Begitu, Pak Amin, Budi. amin.